Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita jumpa kembali dalam kuliah umum. Syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat siang menjelang sore untuk teman-teman semua, baik yang offline maupun yang online. Kali ini kita mengangkat tema seperti yang telah disebar brosurnya beberapa hari belakang, yaitu teknis persidangan jenayah. Nah, untuk lebih dalamnya, apa itu jenayah, bagaimana teknisnya, bagaimana persidangannya, kita sharing bersama pemateri yang telah kita undang, yaitu Bapak Dr. Ja'far, Sarjana Hukum dan Magister Hukum, salah seorang hakim Mahkamah Syariah Luxmont. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama sekali mari sama-sama kita puji Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari sama-sama kita serahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para ahli keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para mahasiswa yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir secara online yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu dalam katakanlah diskusi tentang hukum jinayat. Para mahasiswa yang saya hormati, kalau kita berbicara hukum jinayat artinya sama dengan hukum pidana. Bedanya kalau hukum pidana adalah hukum pidana yang berlaku untuk umum kepada siapa saja, baik kepada orang Islam maupun kepada non-Islam, semuanya berlaku umum dan berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian hukum jinayat adalah hukum yang berlaku khusus di Provinsi Aceh sesuai dengan Kanun nomor 6 tahun 2014 sebagai hukum material dan Kanun nomor 7 tahun 2013 sebagai hukum formil. Para mahasiswa yang saya hormati, kalau kita berbicara mengenai hukum jinayat atau hukum pidana, kita harus mengetahui dulu ada 4 hal yang paling mendasar dalam hukum pidana atau hukum jinayat. Yang pertama, pengertian atau definisi dari hukum jinayat. Yang kedua, subjek hukum jinayat atau subjek hukum pidana. Yang ketiga, objek dari hukum pidana. Keempat, tujuan dari hukum pidana. Para mahasiswa sekalian, pengertian hukum pidana atau hukum jinayat yaitu suatu aturan hukum yang berlaku di suatu negara atau kalau kita jinayat di suatu daerah yang mengatur tentang apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang diperintahkan untuk dilakukan, yang kepada siapa yang melanggarkan aturan tersebut akan diancam dengan pidana atau hukuman. Kapan dan bagaimana orang itu akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kalau di sini kita lihat pengertian, di satu sisi hukum material yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang dilarang untuk dilakukan dan apa yang diperintahkan untuk dilakukan, itu hukum material.
kedua, subjek hukum pidana ataupun jinayat, yaitu orang dan korporasi sebagai pemenuh hak dan kewajiban, yaitu dia harus melaksanakan atau harus meninggalkan segala perintah, atau dia harus meninggalkan larangan dan harus melaksanakan perintah sebagaimana yang diatur kalau di Aceh dengan Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kemudian objek dari hukum jinayat atau hukum pidana adalah aturan hukum yang berlaku di suatu negara atau di suatu daerah. Katakanlah pada jinayat ini yang berlaku di daerah Timor, yaitu Kanun Nomor 6 Tahun 2014 hukum jinayat atau hukum material jinayat. Kalau tujuan dari hukum jinayat atau hukum pidana adalah untuk menegakkan hukum material, untuk mencari kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap orang yang melanggar aturan tersebut. Para mahasiswa yang saya hormati, di dalam hukum jinayat, kalau kita pelajari hukum jinayat, sebenarnya ada tiga hal substansial, tiga hal substansi dari hukum jinayat atau pidana. Yang pertama tentang perbuatan pidana, atau kita sering sebutkan dengan jarimah atau tindak pidana, perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana yang ditimpakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melakukan jarimah. Yang ketiga, sanksi pidana. Jadi dia berbicara mengenai perbuatan pidana. Yang kedua berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga berbicara mengenai sanksi pidana atau akibat. Para mahasiswa yang saya hormati, di dalam Kanun Nomor 6 Tahun 2014 ada 10 jenis jarimah yang diatur. Yang pertama kaluat. Kaluat adalah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram atau kerabat yang tertutup, itu kaluat. Yang kedua mesir, yaitu permainan judi yang sifatnya untung-untungan. Yang ketiga istimna.
penyidikan. Penyelidikan kemudian surat. Sedangkan di dalam kanun berdasarkan pasal 181 maka alat bukti itu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan tersangka dan pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa. Para mahasiswa yang saya hormati, kalau pengakuan terdakwa ini di dalam perkara zina, apabila seorang terdakwa mengakui bahwa dia berzina dengan seseorang, kemudian pada waktu pemeriksaan di kepolisian ada berita acara, di dalam proses persidangan, kemudian dia mempertahankan pengakuannya dan oleh hakim dimintakan kepada terdakwa untuk bersumpah dan dia bersedia disumpah, maka dia dijatuhkan hukuman hudud. Artinya dia dijatuhkan hukuman sesuai dengan kanun, yaitu dicambuk 100 kali karena hudud. Dan pengakuan itu hanya menyangkut dirinya, tidak bisa terhadap orang lain. Jadi dia yang mengaku, dia yang akan dihukum hudud, sementara lawannya itu tidak akan diproses sesuai dengannya terhadap diri terdakwa. Para mahasiswa yang saya hormati sekalian, ini perbedaan penerapan alat bukti di dalam kanun dengan di dalam KUHAT. Kemudian secara umum alat bukti itu adalah untuk dapat membuktikan segala macam yang didakwakan agar terciptanya kebenaran di dalam proses penyelesaian. Jadi ini pentingnya alat bukti. Dan hakim di dalam proses penyelesaian perkara itu menggunakan 4 teori pembuktian. Yang pertama, hakim memutuskan perkara
berdasarkan kepada keyakinan hakim. Jadi keyakinan hakim, apabila hakim telah yakin bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, maka hakim memutuskan perkara berdasarkan keyakinan tersebut. Yang kedua, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, yaitu hakim memutuskan hukum apabila telah terpenuhi alat bukti-bukti sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga, pembuktian secara logis. Jadi hakim memutuskan hukum berdasarkan bukti yang ada dan keyakinan secara logis. Artinya hakim memutuskan hukum ditambah keyakinannya secara logis. Kemudian yang keempat, secara berdasarkan undang-undang secara negatif. Artinya hakim membangun keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak didasarkan kepada keyakinan hakim dan berdasarkan alat bukti yang sah secara undang-undang. Para mahasiswa yang saya hormati sekalian, ini adalah proses penyelesaian perkara jinayat. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Enggak, langsung aja kalau ada apa? Belum. Jadi kalau belum ada pertanyaan kita lanjut. Jadi pada tahap pembuktian, bukti itu yang dimulai dari bukti misalnya yang paling dominan saksi. Saksi itu adalah orang yang melihat sendiri tindak pidana yang dilakukan, atau orang yang mendengar sendiri tindak pidana yang dilakukan, atau orang yang mengalami sendiri tindak pidana itu terjadi. Jadi saksi yang melihat sendiri, yang mendengar sendiri dan mengalami sendiri. Jadi saksi seperti itu. Walaupun di dalam putusan MK nomor 65/2010 itu saksi boleh orang yang tidak mendengar sendiri, tetapi yang penting mengetahui tentang kasus tindak pidana yang dilakukan. Itu berdasarkan putusan MK. Kemudian di dalam undang-undang terbaru, Undang-Undang tahun 12 tahun 2022, itu juga saksi juga dapat diterima walaupun saksi itu tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, dan tidak mengalami sendiri. Artinya seorang saksi yang mengetahui bahwa suatu tindak pidana dilakukan, meskipun dia tidak melihat sendiri, mengalami sendiri, dan mendengar sendiri, itu dapat digunakan sebagai saksi berdasarkan undang-undang yang terbaru, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022, dan juga berdasarkan putusan MK 65 tahun 2010. Nah, kemudian bagaimana dalam penerapan itu terserah nanti kepada hakim. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, setelah proses daripada semuanya itu, maka hakim melakukan untuk mengambil keputusan musyawarah majelis, dan musyawarah majelis ini harus berdasarkan surat dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Jadi hakim melakukan musyawarah berdasarkan adalah surat dakwaan jaksa penuntut umum. Jadi dasar musyawarah majelis bukan pada requisitor atau bukan pada penuntutan, tetapi pada surat dakwaan. Jadi dasar musyawarah pada surat dakwaan. Dan hakim harus dapat menjatuhkan putusan apabila ada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Jadi dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Itu di dalam memutus perkara. Kalau tidak ada yang seperti itu, maka hakim
tidak bisa menyatakan seorang itu bersalah. Jadi itu harus dipahami bahwa hakim menjatuhkan putusan berdasarkan 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Dan hakim di dalam bahwa ini hukum jinayat Aceh ini diterapkan yang pertama terhadap orang yang tinggal di Aceh. Yang kedua, terhadap orang yang tinggal di Aceh yang beragama Islam melakukan tindak pidana bersama dengan orang bukan Islam, maka yang bukan Islam ini bisa menunduk diri kepada kanun. Yang ketiga disebutkan bahwa kanun ini juga berlaku kepada orang yang bukan Islam yang melakukan jarimah yang tidak diatur dalam KUHP tetapi diatur dalam kanun, maka tunduk kepada kanun. Jadi ini adalah dasar-dasar pemberlakuan hukum jinayat di Aceh. Ada lagi? Ada lagi ya? Tentang pembuktian tadi, tentang jinayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Pak sudah mempersilahkan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Rozi dari Fakultas Hukum Universitas Markus Saleh. Di sini ada beberapa yang saya tanyakan Pak, beberapa poin tentang case atau masalah. Dia masalahnya begini Pak, ini kejadian waktu di kampung saya Pak. Tindak pidananya, kronologis ceritanya gini, orang ini sedang main chip Pak. Bapak tahu chip kan Pak? Sebelumnya chip slot domino. Iya, coba. Nah jadi orang ini main itu, terus di sela permainan itu orang ini kayak ada canda gurau gitu Pak. Misalnya kalau di kampung kami kalau canda gurau pukul pun nggak apa-apa gitu Pak, ya kan Pak. Jadi si kawan ini yang sedang main chip merasa nggak enak karena dipukul ini kan Pak. Cuman maksud si kawan yang satu lagi itu dia bercanda gitu, karena merasa kawan ini merasa nggak enak, dia balas balik lagi Pak. Nah di situ terjadi perkelahian Pak. Cuman di situ yang menjadi korban kita nggak tahu Pak siapa yang menjadi korban di situ kan Pak. Soalnya orang ini merasakan sama-sama menjadi korban Pak. Mereka mengadukan ke pihak polisian, melaporkan mereka sebagai korban Pak keduanya. Nah itu bagaimana Pak menurut Bapak pembuktiannya? Jadi begini, terhadap pertanyaan yang sifatnya kasus, karena di sini kasus ini ada juga ini yang masuk ini Mesir. Jadi karena yang masuk Mesir saya tidak akan menjawab yang sifatnya kasus, karena tidak tahu mungkin yang sedang diproses ya. Karena banyak kasus yang Mesir sedang proses. Jadi saya tidak akan menjawab yang sifatnya kasus. Takut nanti kasus yang ditanyakan kita proses. Coba yang lain mungkin. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nadia. Saya ingin bertanya, jadi apakah laporan yang sudah dilaporkan oleh dari pelapor tersebut perkara jinayat itu bisa ditarik kembali? Padahal laporan itu telah diproses gitu oleh pihak mahkamahnya.
Sekian, terima kasih. Jadi sebagaimana saya katakan dari awal, pidana ini ada dua dia. Ada laporan, ada aduan. Jadi ada laporan, ada aduan. Bedanya, kalau laporan, proses tindak pidana atau jarimah tersebut tidak memerlukan persetujuan dari korban. Jadi tidak memerlukan. Misalnya begini, katakanlah ini misalnya dipukul lah ini. Pukul. Kemudian oleh polisi dilakukan penyidikan. Prosesnya tidak perlu persetujuan dia, enggak perlu. Karena pelaporan. Kalau aduan, maka proses itu harus mendapat persetujuan dari orang yang korban. Jadi kalau itu harus ada persetujuan. Itu beda. Jadi kalau aduan diadukan oleh korban atau pihak keluarga korban. Kalau laporan bisa dari masyarakat, dari siapa saja, bahkan dari polisi sendiri dengan model A, ada formulir model A itu. Jadi laporan ini beda dengan aduan. Nah, kemudian aduan yang dilaporkan, yang diadu oleh seseorang lalu diproses, apakah dapat dicabut? Dapat. Dalam waktu 3 bulan dia dapat dicabut. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses itu misalnya sedang proses di penyidikan atau di kepolisian atau di penuntutan di jaksa, dia juga masih bisa cabut. Masih. Misalnya orang berzina, kemudian dia udah baik rukun kembali, kemudian udah kawin berdua, cabut bisa. Jadi aduan. Cuman kadang-kadang gini, di dalam masyarakat sering kabur pengertian laporan dengan aduan. Padahal dalam istilah hukum beda. Laporan bisa dilakukan oleh siapa saja, masyarakat, siapa saja, termasuk polisi dengan model A. Kalau aduan bukan, harus korban atau keluarga korban. Jadi bisa dicabut ya. Jadi aduan itu bisa dicabut. Ada lagi? Iya. Iya. Ya. Ya. Udah selesai. Misalnya begini. Dalam perzinahan, semua orang tahu bahwa dia berzina. Kemudian ini tindak pidana umum ya. Kemudian mengadu, dia kawin berdua, udah rukun. Kemudian prosesnya dicabut bisa. Walaupun terbukti udah selesai perkara dengan dicabut. Iya. Selesai karena berdamai. Penganiayaan misalnya, terbukti dia menganiaya, tapi mungkin di kampung ini menganiaya ini berdarah misalnya. Kemudian di kampung dijadikan perdamaian dan damai dengan berbagai macam cara. Entah ganti rugi, entah apa, pokoknya udah mau berdamai, udah baik kembali. Cabut bisa. Bukan, yang delik aduan aja. Jadi dalam tindak pidana ada delik aduan, ada yang memang bukan delik aduan. Kalau pembunuhan enggak bisa cabut. Pembunuhan enggak bisa dicabut. Kemudian pencurian enggak bisa dicabut. Itu enggak bisa, itu kriminal itu enggak bisa. Jadi yang bisa dicabut yang misalnya yang delik aduan, yang mengadu, yang tidak akan diproses kalau bukan mengadu. KDRT misalnya, itu delik aduan. Misalnya pasangan suami istri ribut malam, kemudian memukul, paginya dilapor oleh si istri.
kemudian 5 hari kemudian cabut, selesai. KDRT. Jadi kalau sudah dicabut, selesai. Pidana seperti itu, cabut selesai. Tapi enggak semua pidana, yang delik aduan. Kalau delik aduan dicabut, selesai. Tidak diproses lagi. Dan setelah dicabut, tidak boleh diadu lagi, enggak boleh, selesai. Jadi yang diingat, setiap delik aduan dicabut, selesai, dan tidak boleh diadu lagi. Ada lagi pertanyaan? Coba mungkin nanti ada masalah hukum jinayat. Ada lagi? Kalau tidak ada, karena emang dah asar, kita cukupkan di sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak yang telah membagi dan sharing tentang ilmu tentang persidangan ya, persidangan jenayah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak bermanfaat bagi kami semua, baik yang offline maupun yang online. Dan mudah-mudahan kita semua nantinya bisa juga men-sharing kepada masyarakat-masyarakat yang belum mengetahui bagaimana teknis persidangan jenayah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator pamit undur diri dari Sabrina Dialman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.